Oh, baik Mas. Penelusuran kami mulai dari sebuah warung di Dusun Jetis Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, yaitu Warung Sumber Rejeki. Mantan melampar mendetampar. Anu balik mana? Ndak kate ini. Ayo, dari barang ini. Boten. Nonton jero curah. Mantap. Pak Deni jet nang ngono kene nanti ya iki. Padar ta? Heeh. Maksud menawi ta? Dolane kok ngertolo ae. Amit iki. Monggo. Loh. Ya opo sih? Amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama kami tim PJSP dalam penelusuran jejak sejarah Pasuruan. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pada video penelusuran jejak sejarah Pasuruan kali ini, kami akan mengajak sobat semua mengunjungi suatu tempat di wilayah Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, yaitu Desa Jeladri. Jeladri berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti lautan. Seperti halnya Jeladri dalam bahasa Kawi yang berarti samudra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Jeladri diartikan lautan. Nama Jeladri tidak hanya ada di wilayah Kabupaten Pasuruan saja. Di beberapa kabupaten lain juga ada yang mempunyai daerah yang diberi nama Jeladri. Berikut ini adalah beberapa daerah yang bernama Jeladri. Yang pertama adalah Desa Jeladri, Kecamatan Buayan, yang termasuk dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua adalah Desa Jeladri, Kecamatan Kismantoro, yang masuk dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri merupakan sebuah kabupaten dengan julukan Kota Gaplek yang mempunyai pegunungan 1000, sangat terkenal dengan keindahan pemandangan alamnya. Yang ketiga adalah Desa Jeladri, Kecamatan Kare, yang termasuk dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Selain mempunyai pemandangan alam yang indah, Desa Jeladri merupakan desa yang penuh dengan sejarah. Hal itu dibuktikan dengan dibangunnya monumen gerilya Jenderal Sudirman di Desa Jeladri ini. Yang keempat adalah Bukit Jeladri, Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, yang termasuk dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Di Bukit Jeladri, Dusun Bedandar, terdapat sebuah situs yang kental akan cerita Raja Majapahit. Salah satu yang terkenal adalah kisah persembunyian Raja Jayanegara saat terjadi pemberontakan di Kerajaan Majapahit.
Sekitar tahun 1319 Masehi terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti terhadap kerajaan Majapahit yang waktu itu dipimpin oleh Raja Jayanegara. Rakuti merupakan seorang Dharmaputra atau pejabat kerajaan yang dibentuk Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Majapahit pun berhasil direbut dari tangan Jayanegara oleh perwira yang berasal dari Pajarakan itu. Namun Raja Jayanegara berhasil diselamatkan oleh pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Gajah Mada menyembunyikan Raja Jayanegara di sebuah bukit yang diberi nama Bukit Jeladri, yaitu sebuah bukit yang ditengarai terletak di Dusun Bedander, Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 35 menit dari rumah salah satu tim kami yaitu Kang Sahal, akhirnya kami pun sampai di sebelah utara Bukit Desa Jeladri. Oh, wes angel. Perjalanan kami lanjutkan dengan berjalan kaki menaiki tebing ke arah timur, melewati bebatuan di antara pohon-pohon jati milik perhutani yang daun-daunnya berguguran dan mulai mengering. Akhirnya kami pun sampai di tempat yang menurut penuturan dari Kang Sahal dan Markasan bahwa beberapa waktu lalu di tempat ini telah ditemukan peralatan-peralatan yang menurut estimasi kami merupakan alat untuk membuat pusaka milik empu zaman dahulu. Setelah beristirahat sejenak, kami pun mulai berpencar untuk mencari sisa-sisa peradaban masa lampau di bukit ini, baik itu berupa pecahan-pecahan gerabah atau keramik dan bekas-bekas peninggalan masa lampau lainnya. Di lokasi Bukit Desa Jeladri ini kami menemukan beberapa pecahan gerabah dan keramik era kolonial yang menurut estimasi kami merupakan sisa-sisa dari peralatan para pekerja perkebunan milik Belanda yang dulunya pernah menggarap lahan yang sekarang milik perhutani ini.
Pecahan-pecahan tersebut kebanyakan berupa bekas piring dan kendi. Ada juga beberapa pecahan genting yang kemungkinan dulunya bercampur dengan pupuk yang dibawa oleh para pekebun pada era kolonial. Terik mentari makin menyengat. Kami memutuskan untuk berkumpul di tempat awal untuk melakukan penelusuran berikutnya menggunakan metal detektor. Penelusuran kali ini kami membawa 2 buah alat pendeteksi. Pendeteksian kami bagi menjadi 2 tim, guna untuk mempermudah dalam mencari bukti-bukti peninggalan masa lampau di bukit desa Jeladri ini. Melihat dari struktur tanah dan batuan di bukit ini, kemungkinan besar artefak-artefak yang posisinya dulu di atas bukit ikut terbawa longsoran tanah dan terjepit di antara bebatuan. Tim pertama mencoba pendeteksian di sebelah utara bukit dengan mengikuti arah longsoran bebatuan. Di sebelah batu besar ini, kami menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah logam berbentuk bulat panjang dan melingkar yang posisinya terjepit di antara bebatuan sehingga kami kesulitan dan tidak dapat mengambilnya. Setelah menimbunnya kembali, kami melanjutkan pendeteksian ke arah timur dari tempat tersebut. Di sebelah timur kami kembali menemukan logam berbentuk bulat yang menancap ke dalam tanah. Tapi sayangnya benda tersebut juga tidak dapat kami ambil karena posisinya menancap sangat dalam. Kami mencoba kembali ke atas bukit bagian utara. Tepatnya di sebelah timur aliran sungai yang mengering ini, kami menemukan sebuah logam berbentuk pipa. Menurut estimasi kami, pipa logam tersebut adalah sebuah karah tombak. Pipa besi yang menurut estimasi kami adalah sebuah karah tombak tersebut dalam kondisi patah dan terdapat hiasan berbentuk cincin di bagian luarnya.
Selanjutnya adalah tugas metal detektor untuk mencari sisa dari karah tombak tersebut. Di antara akar pohon kayu putih ini alat kami berbunyi menandakan ada sebuah logam di sekitar akar pohon tersebut. Dikarenakan posisi dari bawah begitu sulit, akhirnya kami putuskan untuk menggali dari bagian atas. Perhitungan kami, di samping mempermudah penggalian, keutuhan dari benda yang terdeteksi juga terjamin. Apabila kami paksakan menggali dari samping, dikhawatirkan tepian sungai akan longsor dan beresiko pada benda yang berada di dalamnya. Ternyata benar apa yang kami duga sebelumnya. Pada kedalaman kurang lebih 30 cm nampak sebuah pipa besi. Setelah kami ambil, ternyata sebuah tombak jenis pataka yang menurut estimasi kami adalah berasal dari era Kediri atau bisa jauh lebih tua. Untuk kita ketahui bersama bahwa pataka merupakan identitas dan menjadi suatu kebanggaan dari sebuah kerajaan. Pataka juga menjadi bendera atau lambang pasukan atau panji-panji. Di lokasi yang berbeda, tim kami penasaran pada logam yang membuat metal detektor terus-menerus berbunyi. Dengan semangat yang berapi-api dan penuh dengan rasa penasaran yang besar, kami terus menggalinya. Thousand years later. Oh niku, masalah. Apa iku? Oyompu sendok. Saipet tende. Di antara dua batu besar ini, alat kami kembali mendeteksi keberadaan logam di bawah tanah. Dengan sangat hati-hati kami mencoba menggalinya sedikit demi sedikit, karena dikhawatirkan kalau nanti alat untuk menggali sampai merusak sesuatu yang berada di dalam tanah tersebut. Pada kedalaman kurang lebih 25 cm terdapat bekas-bekas karat logam, dan untuk memastikan posisi benda kami mencoba sekali lagi mendeteksinya. Setelah penggalian pada kedalaman kurang lebih 30 cm, tiba-tiba alat kami membentur benda keras. Si mas. Si. Tapi dikarenakan kurangnya berhati-hati dalam menggali, akhirnya berakibat telapak tangan salah satu tim cedera. Tim kedua pun datang pada saat yang tepat dan proses penggalian kami lanjutkan.
Dengan insiden tersebut membuat kami sadar bahwa bukan hanya bekal makanan dan minuman yang utama, namun kotak P3K juga sangatlah penting pada saat penelusuran. Ternyata benda yang berada di kedalaman kurang lebih 25 cm ini adalah sebuah logam berbentuk bulat dengan panjang 16 cm dan berat 980 gram serta mempunyai bentuk yang mirip sekali dengan sebuah palu. Menurut estimasi kami, benda tersebut adalah sebuah palu bekas peninggalan empu di era Kediri. Dengan temuan-temuan ini kami semakin yakin bahwa kemungkinan kedepannya masih banyak jejak empu era Hindu-Buddha yang dapat kita temukan di daerah Pasuruan sebagai cikal bakal keris Winongan. Dikarenakan kejadian tersebut, akhirnya penelusuran kami hentikan untuk sementara waktu. Berikut ini adalah benda-benda temuan di Bukit Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang menurut estimasi kami bukit tersebut merupakan bekas besalan empu di era Kediri atau mungkin lebih tua. Temuan pertama, sebuah besi untuk mengatur bara api dalam tungku. Temuan kedua, 3 buah tang penjepit pada proses pembuatan pusaka yang satu diantaranya berukuran besar. Temuan yang ketiga adalah sebuah palu untuk menempa. Temuan keempat, sebuah beetle. Temuan kami selanjutnya adalah sebuah tombak jenis pataka. Bila kita lihat dari temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa Desa Jeladri Kecamatan Winongan merupakan suatu tempat yang sangat bersejarah. Di dalam catatan Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca Pupuh 21 disebutkan bahwa Raja Hayamuruk pernah melalui Lopandak menuju Rawakuning lalu ke Balera serta Dawohan. Bila kita tarik garis rute perjalanan dari Lopandak ke Rawakuning, maka jalan yang dilalui Raja Hayamuruk tersebut melewati Desa Jeladri. Di sepanjang jalan dari Lopandak ke Jeladri menuju Ranukuning masih banyak situs-situs yang masih terbengkalai dan pastinya akan kami ulas di video penelusuran jejak sejarah Pasuruan episode selanjutnya. Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan penyebutan nama serta pengambilan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya.